Kembali lagi dengan saya, Angelita Enu. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memikirkan kembali tentang sosiologi. Pada saat ini masih ada rasa kritis dalam sosiologi dan realisasi ambisi besar yang harus disumbangkannya rekonstruksi masyarakat yang rasional untuk manfaat bagi seluruh umat manusia, sekarang tampaknya semakin jauh dari sebelumnya. Pada saat ini, bahkan ada kecurigaan bahwa disiplin tersebut benar-benar telah melakukan likuidasi. Pada tahun 1979, telah terjadi banyak perubahan dalam sifat dari apa yang terjadi di bawah judul sosiologi. Jika sosiologi mungkin tidak kehilangan sama poinnya, maka sosiologi telah kehilangan banyak kekhasannya. Memang dalam sejumlah disiplin ilmu yang berbeda termasuk linguistik, psikologi, sejarah, media, studi sastra, budaya, dan bahkan arkeologi, ada pengacara masalah yang pada suatu waktu akan telah dijuluki sosiologis. Penggantian istilah teori sosial atau teori budaya untuk teori sosiologis sering menandai fakta bahwa diskusi tentang berbagai hal dalam kaitannya dengan sifat sosialnya sekarang berlangsung di banyak disiplin ilmu dan bukan hanya cabang akademis yang disebut sosiologi. Banyak kecenderungan yang memunculkan perkembangan saat ini sudah ada setidaknya dalam bentuk yang baru lahir ketika edisi pertama keluar. Saat ini hanya marginal, sekarang mereka telah meningkat ke status dominan dan memiliki pengaruh internasional dan interdisipliner yang sangat besar. Selanjutnya, perspektif dalam sosiologi. Pada tahun 1960-an, terkenal sebagai dekade yang menentukan pecahnya pembangkang mahasiswa di Amerika Serikat sebagai reaksi terhadap Perang Vietnam dan gangguan mahasiswa terkait di Eropa yang mencapai puncaknya dalam peristiwa pada bulan Mei tahun 1968 di Paris, mengubah banyak hal secara substansial dalam sosiologi. Arus utama sosiologi Anglo-Amerika dituduh berpuas diri secara intelektual dan ketidakjujuran politik dalam menyajikan sebagai sains yang pada kenyataannya lebih merupakan pembenaran ideologis bisnis, militer, dan negara. Ada reaksi keras terhadap gagasan bahwa sosiologi harus berusaha menjadi ilmu. Karenanya, posisi yang mengajurkan sosiologi sebagai disiplin ilmu lunak daripada disiplin ilmu keras menjadi populer untuk sementara waktu, misalnya interaksi simbolik dan etnometodologi. Perkembangan yang dihasilkan dari reaksi di tahun 1960-an yang lebih menentukan dalam membawa sosiologi Anglo-Amerika ke kondisi sekarang, bagaimanapun adalah upaya untuk mempolitisasi disiplin ilmu tersebut untuk membangun kapasitasnya dalam mengkritisi banyak masyarakat modern. Mereka melibatkan revaluasi, pertama-tama Marxisme, dan kedua pemikiran sosial kontinental, terutama variasi yang dipengaruhi Marxis. Marx sekarang secara rutin terhitung di antara tiga pendiri penting di sosiologi kontemporer, bersama dengan Durkheim dan Weber. Pada awal tahun 1960-an, secara luas diperdebatkan bahwa cara analisis Marx telah menjadi sangat ketinggalan zaman. Apapun pahala yang mungkin ada dalam ajarannya, dan banyak yang banyak berpendapat bahwa tidak banyak doktrin utamanya telah dipalsukan oleh kebangkitan masyarakat barat yang makmur dan diam secara politik. Dunia pasca perang, kekecewaan dengan kemapanan sosiologis mengarah pada pemeriksaan ulang terhadap Marx, yang kemudian dilihat sebagai jauh lebih canggih dan terus-menerus relevan daripada yang telah digambarkan sebelumnya.
Selain itu, di luar arus utama sosiologi, ide-ide Marx telah dielaborasi dan dikembangkan menjadi tradisi Marxisme Barat yang berbasis di Eropa atau dalam karya para pemikir Eropa yang diasingkan ke Amerika Serikat selama periode Nazi. Sejauh ini, karya Marx menyiratkan kritik terhadap sains sebagai alat kekuasaan politik dan administratif yang menindas, yaitu satu hal yang telah dikembangkan secara khusus oleh tradisi Marxis Barat. Ini memberi tradisi itu daya tarik khusus bagi generasi sosiologi baru yang berpikir kritis. Gengsi Marxisme Barat yang semakin meningkat berarti bahwa pemikiran sosial Eropa mulai dipertimbangkan dengan lebih hormat dan sosiologi Anglo-Amerika. Sebelumnya hal itu dianggap acuh tak acuh jika bukan penghinaan. Selanjutnya, apakah Marx seorang humanis? Pengaruh ide-ide Marx dalam teori sosial sangat besar dan tidak hanya pada kaum Marxis yang diakui, tetapi jauh lebih umum. Ini setelah membentuk pemikiran sosial tentang isu-isu fundamental sedemikian rupa dengan isu-isu yang menentukan teori kontemporer sebagian besar berasal dari Marxian. Misalnya, tema sentral umum dari diskusi teoritis baru-baru ini yang melampaui berbagai perspektif dan pendekatan menyangkut peran lembaga budaya dalam analisis masyarakat industri kontemporer. Sementara, konsep dan asumsi berbeda di seluruh spektrum teoritis, terdapat konsensus luas seputar gagasan bahwa lembaga budaya. Jadi, secara longgar, masalah ini menyangkut hubungan antara menggunakan istilah Marx basis dan suprastrukturnya. Sementara kita sekarang mungkin membalikkan hubungan di antara mereka yang dikemukakan Marx dan mengakui institusi budaya sebagai jauh lebih signifikan dan kuat dalam membentuk kehidupan sosial daripada zaman Marx. Faktanya, tetap bahwa masalah terus didefinisikan dalam istilah yang paling dasar oleh referensi ke model masyarakat yang berasal dari Marx. Dalam pengertian ini, Marx telah mengatur pemikiran sosial bahkan di antara mereka secara eksplisit menolak teorinya dan mengklaim telah melampaui pengaruhnya. Memang model struktur atas dasar sebagai metode analisis sama populer dan tersebar luas di kalangan ahli teori sosial kontemporer seperti sebelumnya. Selanjutnya, humanisme. Humanisme adalah asumsi teoritis atau mungkin lebih baik sikap metateoritis, yaitu sikap melihat teori dari luar. Selanjutnya, konsepsi tentang teologi. Gagasan bahwa sesuatu didorong atau berjuang menuju tujuan tertentu disebut konsepsi teologis. Konsep ini menegaskan kembali aspek kolektivis Hegel, karena itu adalah keyakinan kuatnya bahwa kesamaan di antara banyak pemikir yang berbeda bukanlah masalah kebetulan belaka, tetapi individu didorong oleh pengaruh yang lebih besar dan tersebar luas yang mempengaruhi mereka semua dengan cara yang sama. Singkatnya, pikiran atau roh yang menggerakkan proses sejarah adalah pikiran manusia seperti yang terwujud dalam masyarakat dan periode tertentu, bukan pikiran pemikir individu. Selanjutnya, idealisme. Studi Hegel tentang pikiran adalah studi tentang perkembangan ide. Jadi secara alami, dia berkonsentrasi pada bidang-bidang masyarakat yang kreatif atau ekspresif ide, contohnya, yaitu seni, pemikiran abstrak, atau terutama filsafat dan agama. Karenanya, Hegel disebut sebagai seorang idealis. Ia berpikir bahwa hakikat sejarah dan keberadaan manusia
harus dipahami dalam kerangka perkembangan pemikiran atau gagasan. Selanjutnya, logika dialektis. Secara klasik, kebenaran sering dicari dalam diskusi, dalam dialog, atau dialektika. Hegel mendasarkan logikanya pada model diskusi yang dicontohkan oleh Socrates di zaman klasik. Diskusi bermula dari ketidaksepakatan, konflik, pertentangan yang memicu perdebatan. Argumen dilanjutkan dengan menempatkan satu posisi dan melawannya dengan posisi lain yang berlawanan. Pencarian kebenaran bukanlah tentang berdiri tegak di posisi sendiri, tetapi tentang mencoba mencapai kesepakatan dengan lawannya untuk sampai pada kesimpulan yang dapat diterima di keduanya. Ini menggabungkan elemen dari masing-masing dua posisi yang sebelumnya berlawanan, tetapi sekarang menggabungkan mereka di posisi ketiga, posisi baru yang ditingkatkan dan lebih unggul. Selanjutnya, reformasi Marx atas filsafat Hegel. Filsafat Hegel adalah humanis dalam memperlakukan umat manusia sebagai menempati tempat khusus, pusat dalam keseluruhan proses sejarah, dan melihat bahwa inti dari sejarah adalah untuk meningkatkan dan memenuhi jiwa manusia. Ide-idenya pasti memiliki dampak yang sangat besar. Ia mendominasi kehidupan intelektual Jerman dan memengaruhi sebagian besar filsuf Jerman pada saat itu. Salah satunya adalah Marx, yang mengambil sebagian besar skema Hegel, tentu saja dalam tulisan-tulisannya awalnya. Bagaimanapun dia skeptis terhadap signifikansi Hegel sebagai pemikir politik. Marx tidak dapat menerima anggapan Hegel bahwa kunci emansipasi manusia terletak pada perkembangan filsafat, membawa orang ke tingkat pemahaman lengkap tentang sifat mereka sendiri, dan dengan demikian, untuk menyelesaikan kebebasan melalui karya filosofisnya, Hegel sendiri. Oleh karena itu, gagasan Hegel tidak dapat menawarkan penjelasan tentang perkembangan sejarah menjadi kebebasan politik yang nyata, yaitu praktis, jika itu hanya menghasilkan kebebasan dalam teori. Selanjutnya, ide dasar. Kemajuan sejarah dan organisasi masyarakat harus dipahami dengan secara tegas, dibentuk oleh pembagian antara mereka yang melakukannya dan mereka yang tidak terlibat dalam produksi fisik, mereka yang memproduksi, dan mereka yang mengkonsumsi sebagian dari apa yang diproduksi, meskipun mereka belum memproduksinya. Selanjutnya, pengasingan. Konsep ini justru mengacu pada pemisahan manusia dari hakikatnya. Keterlibatan dalam pekerjaan produktif harus menjadi ekspresi esensi manusia, dengan demikian memenuhi potensi yang kaya dari energi, imajinasi, dan kreativitas manusia. Jauh dari pemenuhan keberadaan mereka, pekerjaan untuk pekerja industri dialami paling banter sebagai kejahatan yang diperlukan dan dilakukan untuk kehidupan manusia. Bagi sebagian besar orang, ini adalah pengalaman yang mematikan, seperti secara fisik tidak menyenangkan, tidak menguntungkan secara mental, dan secara spiritual mati rasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar nyata dari masyarakat. Yang pertama, struktur dialektis. Dalam versi Marx, konflik bukanlah antara ide-ide yang kontradiktif. Yang pertama diekspresikan dalam pemikiran dan kemudian juga dalam hubungan sosial. Kebalikannya diterapkan, akar konflik historis ada di antara kelompok sosial yang berlawanan. Konflik mereka kadang-kadang menemukan ekspresi mereka dalam pemikiran, tetapi berasal dari perbedaan kepentingan ekonomi. Kunci untuk memahami masyarakat adalah untuk memulai dan memahami cara di mana ia mengatur kegiatan ekonominya, pengaturan yang dilaluinya. Selanjutnya, materialisme. Hakikat manusia adalah kemampuan untuk bekerja, mengerjakan, dan memodifikasi dunia di sekitarnya, membentuk
menjadi lebih baik sesuai dengan kebutuhan manusia, sehingga meningkatkan eksistensi dan potensi manusia. Singkatnya, kerja adalah kodrat manusia atau esensi manusia itu sendiri. Kapasitas kerja memiliki karakter kumulatif karena mereka dapat merancang cara-cara baru dan lebih baik untuk melaksanakan pekerjaan mereka di dunia, mengingat kapasitas mereka untuk berpikir praktis, misalnya penciptaan alat meningkatkan kekuatan manusia. Selanjutnya, komitmen metodologis dan tema substansi. Sosiologi Weber lebih dekat dengan Marx daripada Durkheim, yang terdiri dari kritik terhadap apa yang disebut Marxisme vulgar, yaitu gagasan bahwa kehidupan sosial termasuk budaya adalah fungsi sederhana dari struktur ekonomi. Weber menganggap Marx sebagai seorang Marxis yang vulgar tetapi dapat dimaklumi, mengingat tidak tersedianya tulisan-tulisan awal Marx yang secara tegas bertentangan dengan bacaan vulgar semacam itu. Kant melihat manusia hanya ada sebagian di dunia, kualitas alami, dan sebagian lagi di alam kebebasan, diatur oleh aturan moral dan bukan seperti itu. Akibatnya manusia tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh ilmu alam, studi tentang kehidupan moral dan spiritual, mereka harus bekerja dengan cara lain. Namun demikian, Weber berbagi beberapa asumsi kunci Marx dan juga perhatian utamanya dengan sifat kapitalisme. Namun dia memiliki konsepsi yang sangat berbeda tentang sifat sejarah dan juga tentang metodologi studi sejarah dan sosiologis. Selanjutnya, objektivitas dan kebebasan nilai. Yang paling diperdebatkan adalah gagasan bahwa sains harus bebas nilai. Politik utama Weber adalah untuk memastikan tanggung jawab sipil dalam masyarakat modern, di mana keahlian teknis dan ilmiah dianggap semakin penting. Weber khawatir tentang kaburnya peran ilmuwan dan warga negara serta penggunaan prestis sains untuk mendukung klaim para demagog. Dia takut bahwa mereka yang berperan sebagai ilmuwan seringkali tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dari prestis yang diberikan kepada mereka oleh posisi keunggulan ilmiah mereka dan otoritas berasal dari keahlian mereka untuk mengadvokasi kebijakan politik yang tidak dapat dasar atau otoritas ilmiah. Selanjutnya, fakta dan nilai. Perbedaan antara ilmu pengetahuan dan politik bagi Weber merupakan pengakuan atas perbedaan filosofis yang sudah berlangsung lama antara fakta dan nilai. Selanjutnya, kapitalisme rasional. Komitmen tak henti-hentinya untuk efisiensi tujuan-tujuan membuat kapitalisme rasional seperti apa adanya. Bisnis kapitalis terus mengakumulasi keuntungan meskipun tidak ada kebutuhan praktis untuk itu, meskipun tingkat keuntungannya melebihi apa yang dapat dihabiskan oleh penerimanya. Alih-alih diperoleh untuk digunakan, tampaknya kekayaan dicari untuk kepentingan sendiri dan tujuan bisnis adalah perluasan laba yang tiada henti. Namun, mengejar keuntungan yang lebih besar ini tidak didorong oleh keserakahan atau ambisi yang besar. Sebaliknya, itu dipandang sebagai moral yang benar dengan keuntungan yang dihasilkan menjadi gurun kapitalis hanya untuk industri mereka. Selanjutnya, kapitalisme dan Protestan. Etika Protestan dan semangat kapitalisme sangat mirip, kecuali bahwa Tuhan memuji satu dan yang lain adalah moralitas sekuler yang berdiri sendiri, yang dipegang demi kepentingan sendiri. Maka yang satu bisa dengan mudah menjadi pendahulu dari yang lain, seperti semangat kapitalisme bisa saja tumbuh dari etika Protestan. Selanjutnya, kontingensi sejarah. Pertama, kejadian yang bersejarah. Di mata Weber,
Peristiwa sejarah adalah masalah berkumpulnya rantai sebab akibat independen yang sebelumnya telah berkembang tanpa koneksi atau impor langsung satu sama lain. Tidak ada yang ditakdirkan secara jauh tentang kebangkitan kapitalisme nasional Barat modern. Reformasi situasi ekonomi bisa saja berubah menjadi sebaliknya. Kemunculan sekte Protestan tidak terjadi sebagai tanggapan terhadap kondisi tersebut dan pengaruhnya terhadap mereka murni kebetulan. Perkembangan etika Protestan terutama muncul dari hal-hal internal, kehidupan beragama dan pemikiran, dan juga kebetulan terjadi bersamaan dengan perubahan teknologi manufaktur. Selanjutnya, stratifikasi. Ketimpangan diatur dalam 3 dimensi, tetapi semuanya dalam bentuk kekuasaan. Dalam terminologi Weber, kekuatan adalah kemampuan untuk menyelesaikan apa yang Anda inginkan, meskipun ada penolakan dari orang lain. Ada 3 dimensi kekuasaannya itu, yang pertama ekonomi, yang kedua gengsi, yang ketiga kekuasaan murni. Mereka adalah dasar untuk 3 bentuk pengelompokan yang berbeda secara khas, yaitu kelas, kelompok, status, dan partai. Di antara ketiga jenis kelompok inilah perjuangan yang secara historis menentukan atas kekuasaan cenderung terjadi. Selanjutnya, bentuk otoritas. Terlepas dari pandangan masyarakat sebagai perebutan kekuasaan, Weber tidak menawarkan model umum dari semua hubungan sosial dalam hal konflik yang meliputi semua aspek kehidupan sosial. Penekanannya pada peran yang dimainkan konflik jauh dari kesan bahwa semua hubungan antara orang-orang perjuangan untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan gagasan Thomas Hobbes tentang peran semua melawan semua. Sebaliknya, kepasifan massa besar adalah yang paling mencolok. Selanjutnya, sosiologi komparatif Weber. Sekarang kita kembali ke studi komparatif Weber tentang agama-agama dunia yang berfokus pada etika ekonomi berbagai agama ini. Mereka memperluas untuk memberikan analisis luas tentang struktur dan dinamika peradaban di mana agama-agama ini berkembang untuk menyoroti situasi di mana kelompok-kelompok sosial yang bertindak sebagai pembawa etika ekonomi ditempatkan dan berpengaruh. Selanjutnya etika ekonomi. Weber berpendapat bahwa semua agama mengembangkan etika ekonomi, tetapi jarang yang mendukung kegiatan ekonomi seperti Calvinisme. Beberapa agama mendominasi seluruh peradaban dan sikap mereka mengatur nada untuk keseluruhan budaya. Jika agama-agama semacam ini memiliki etika ekonomi yang tidak mendukung aktivitas ekonomi, perkembangan ekonomi terhambat, mencegah pertumbuhan apapun itu seperti kapitalisme barat meskipun kondisinya materialnya menguntungkan. Selanjutnya, rasional. Dalam penggunaan Weber, rasional mengacu pada upaya untuk mencari cara untuk mencapai tujuan dan upaya untuk mengembangkan pemahaman sistematis tentang hal-hal sehingga tujuan juga dapat dikerjakan secara sistematis dan bahkan dapat diurutkan dengan perhitungan. Selanjutnya, kekecewaan dunia. Kapasitas kita untuk melihat makna di dunia dan untuk memahami hubungan kita dengannya telah berkurang. Paradoksnya, kapitalis barat telah memberi orang kondisi kepuasan materi yang sampai sekarang tak tertandingi, tetapi peradaban orang bahagia belum muncul. Sebaliknya, orang mengeluh tentang kehampaan dan kemandulan spiritual dalam hidup mereka. Masa depan, seperti yang bisa dilihat Weber, akan suram dengan rasionalisasi dan birokratisasi yang meluas tanpa terkendali dan menjadi semakin menindas warga negara sampai perasaan hidup bukanlah kemakmuran dan kebebasan tetapi terkurung dalam sangkar besi.
Sekian dari materi yang telah saya jelaskan. Terima kasih.